Berdasarkan informasi yang kami terima dari KJRI Jeddah, dalam 1 pekan terakhir, 10 warga negara Indonesia atau WNI telah ditangkap di Arab Saudi karena diduga terlibat dalam promosi dan praktik jual beli haji ilegal. Penanganan sepenuhnya kami serahkan kepada otoritas hukum Arab Saudi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah Indonesia tidak akan melakukan intervensi apapun terhadap proses hukum tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para jemaah haji dan keluarga yang menyaksikan. Hari ini kami akan menyampaikan update penyelenggara ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi, di mana Selasa 5 Mei 2026 dengan fokus pada penguatan tata kelola dan juga perlindungan jemaah serta pencegahan haji non-prosedural. Alhamdulillah, hari ini kita telah memasuki hari ke-15 masa operasional penyelenggaraan ibadah haji. Secara umum, proses pemberangkatan, kedatangan, serta pergerakan jemaah berjalan dengan lancar, tertib, dan terus dalam pendampingan petugas di setiap titik layanan. Berdasarkan data hingga Senin 4 Mei 2026, proses operasional haji terus berjalan dengan baik dan terkendali. Dari sisi keberangkatan di embarkasi, sebanyak 229 kloter dengan 89.051 jemaah dan 912 petugas telah diberangkatkan ke Tanah Suci. Sementara itu, di sisi kedatangan di Madinah tercatat 219 kloter dengan 85.039 jemaah dan 873 petugas telah tiba dan menempati akomodasi yang telah disiapkan. Pergerakan jemaah dari Madinah menuju ke Mekah juga berlangsung secara bertahap, di mana hingga saat ini 68 kloter dengan 26.037 jemaah dan 272 petugas telah tiba di Mekah untuk melaksanakan rangkaian umroh wajib dan mempersiapkan diri menuju puncak ibadah haji. Seluruh proses ini dilakukan secara terkoordinasi dengan pengawalan petugas guna memastikan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan jemaah. Sementara itu, dari sisi layanan kesehatan secara kumulatif, total jemaah rawat jalan sebanyak 10.746 orang, di mana jemaah yang dirujuk ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI sebanyak 139 orang, dan jemaah yang dirujuk ke Rumah Sakit Arab Saudi sebanyak 208 orang, dengan 76 orang masih dalam perawatan. Bapak dan Ibu sekalian, pada hari ini kami kembali menegaskan komitmen pemerintah dalam mencegah praktik haji non-prosedural atau haji ilegal. Haji non-prosedural merupakan praktik keberangkatan haji di luar mekanisme resmi pemerintah. Praktik ini tidak hanya melanggar ketentuan, tetapi juga sangat beresiko bagi keselamatan, kepastian hukum, dan kelancaran ibadah jemaah. Berdasarkan informasi yang kami terima dari KJRI Jeddah, dalam 1 pekan terakhir, 10 warga negara Indonesia atau WNI telah ditangkap di Arab Saudi karena diduga terlibat dalam promosi dan praktik jual beli haji ilegal. Penindakan serupa juga dilakukan terhadap sejumlah warga negara asing lainnya. Pemerintah Indonesia mendukung penuh keseriusan otoritas keamanan Arab Saudi dalam menegakkan kebijakan la hajj bila tasrih atau tidak ada haji tanpa izin resmi. Kebijakan ini bertujuan menjamin tentunya kelancaran, ketertiban, serta kualitas layanan dari penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi jutaan umat muslim dari seluruh penjuru dunia. Pemerintah Indonesia dalam hal ini menghormati dan mendukung seluruh langkah tegas dari pemerintah Arab Saudi dalam memberantas praktik haji non-prosedural atau haji ilegal. Apabila terdapat WNI yang menghadapi proses hukum terkait pelanggaran tersebut, penanganan sepenuhnya kami serahkan kepada otoritas hukum Arab Saudi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah Indonesia tidak akan melakukan intervensi apapun terhadap proses hukum tersebut. Penindakan ini tidak hanya berlaku bagi calon jemaah, tetapi juga bagi pihak-pihak yang mengorganisir, kemudian juga memfasilitasi, mempromosikan, atau mengambil keuntungan dari praktik haji ilegal.
Bapak dan Ibu sekalian, sejalan dengan itu pemerintah Indonesia, kami di tanah air juga menunjukkan keseriusan penuh dalam pencegahan melalui Satgas Haji Ilegal yang melibatkan Kementerian Haji dan Umroh, Kepolisian Republik Indonesia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Satgas ini ditempatkan di berbagai titik pemberangkatan strategis untuk kemudian memastikan tidak ada warga negara yang menjadi korban praktik haji ilegal. Operasi Satgas Haji Ilegal ini telah berhasil menggagalkan sejumlah keberangkatan yang diduga terkait haji ilegal. Langkah ini kemudian menunjukkan kehadiran negara bahwa upaya pencegahan di dalam negeri dilakukan secara aktif, terukur, dan berkelanjutan. Karena tak hanya sebagai bentuk perlindungan terhadap integritas penyelenggaraan ibadah haji saja, ini sekaligus merupakan perlindungan bagi masyarakat dari praktik penipuan dan eksploitasi berkedok keberangkatan haji. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak tergoda dengan tawaran berhaji tanpa antre melalui jalur ilegal. Tawaran semacam itu tidak hanya melanggar hukum saja, tetapi juga beresiko tinggi, merugikan secara finansial dan dapat berujung pada sanksi pidana, deportasi, bahkan larangan masuk Arab Saudi hingga 10 tahun. Karena itu, kami meminta masyarakat untuk memastikan keberangkatan haji hanya melalui mekanisme resmi pemerintah. Apabila kemudian menemukan ada indikasi-indikasi penipuan atau praktik haji ilegal, langsung saja jangan segan segera laporkan kepada aparat kepolisian. Sementara bagi calon jemaah yang merasa dirugikan, kami juga menghimbau agar tidak ragu melapor demi penanganan hukum yang lebih tepat dan cepat. Karena ibadah haji adalah ibadah yang suci yang harus dilaksanakan dengan cara-cara yang sah, aman, tertib, dan sesuai dengan aturan. Jadi kepatuhan terhadap prosedur resmi adalah bentuk tanggung jawab bersama demi menjaga kehormatan ibadah dan memprioritaskan keselamatan seluruh jemaah. Di kesempatan ini pula kami ingin menyampaikan rasa terima kasih kami kepada seluruh jemaah haji yang telah tertib dan mematuhi arahan petugas. Apresiasi ini juga kami sampaikan kepada Ketua Regu, kemudian Ketua Rombongan, serta pembimbing KBIHU atas dukungan dan juga peran aktifnya dalam menjaga ketertiban jamaah. Kami ucapkan terima kasih. Kami juga mohon kerjasama ini bisa terus terjaga hingga akhir penyelenggaraan ibadah haji. Kami juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kami atas dedikasi seluruh petugas haji, baik di embarkasi, di kloter maupun di Arab Saudi yang telah bekerja dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan dalam melayani jemaah. Kepatuhan dan kolaborasi ini memang menjadi kunci utama kelancaran penyelenggaraan ibadah haji di tahun ini. Bapak dan Ibu sekalian, sebagai bagian dari upaya kita menjaga kesehatan dan kebugaran selama di Arab Saudi, kami juga turut menghimbau kepada seluruh jemaah untuk bisa mengatur aktivitas ibadah sesuai dengan kemampuan fisik, menghindari kelelahan dengan istirahat yang cukup, mengkonsumsi air secara cukup untuk mencegah dehidrasi, menggunakan pelindung diri seperti payung, topi, maupun juga alas kaki yang nyaman, serta segera melapor kepada petugas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan. Mengingat suhu yang cukup tinggi di Madinah dan Mekah hari ini yang kami lihat berkisar antara 37 hingga 39 derajat Celcius, kedisiplinan dalam menjaga kondisi fisik ini memang menjadi sangat penting agar jemaah dapat menjalankan ibadah dengan optimal dan lebih khusyuk. Para jemaah yang kami hormati, mari kita sama-sama prioritaskan kesehatan, keselamatan, ketertiban, dan kehusyukan ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan, perlindungan, dan kesehatan kepada seluruh jemaah haji Indonesia, serta menjadikan ibadah hajinya mabrur dan mabruroh. Haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.